Cerita ini berfokus pada ramalan terakhir Ronggowarsito, tentang datangnya Satrio Piningit, sosok misterius yang akan membawa perubahan besar pada Nusantara. Dikisahkan pada tahun 2024 di tengah kerusuhan politik, krisis ekonomi, dan masalah global, ramalan lama mulai terungkap. Tokoh-tokoh kunci seperti keturunan para penjaga ramalan, kaum paranormal, dan elit politik terlibat dalam perebutan kekuasaan mistik yang berkaitan dengan kedatangan Satrio Piningit. Tahun 2024 sebuah masa di mana dunia berada di ambang kehancuran, kerusuhan politik, krisis ekonomi, dan konflik global menguasai berita setiap hari. Di Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan warisan mistik, gejolak batin terasa lebih dalam. Ada sesuatu yang menggema dari masa lalu, sesuatu yang lama terlupakan namun mendekati waktu kebangkitannya. Tak seorang pun menyadari bahwa ramalan kuno Ronggowarsito yang ditulis lebih dari 100 tahun lalu, kini mulai menggeliat dalam keheningan malam. Ganesha adalah seorang profesor muda di Universitas Nusantara, seorang yang skeptis terhadap segala hal yang berbau mistik. Ia lebih percaya pada kekuatan sejarah yang terbukti lewat bukti-bukti fisik, bukan ramalan yang samar dan penuh simbolisme. Namun, takdir membawanya pada penemuan yang mengubah hidupnya. Suatu hari saat melakukan penelitian di perpustakaan kuno di Keraton Yogyakarta, Ganesha menemukan sebuah naskah tua yang hampir tertelan oleh debu waktu. Di dalamnya tercantum tulisan tangan Ronggowarsito, penyair sekaligus peramal terkenal yang dikenal dengan ramalannya yang penuh teka-teki. Awalnya Ganesha tidak terlalu mempedulikannya, ia menganggap naskah itu hanya bagian dari literatur mistik yang sering ia temui dalam penelitian sejarah. Namun, satu kalimat yang tertulis di halaman pertama membuat hatinya bergetar. Pada tahun 2024 di tengah kerusuhan, seorang pahlawan tersembunyi akan bangkit dan membawa Nusantara menuju zaman baru. Ia membaca ulang kalimat itu merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bagaimana mungkin ramalan yang dibuat berabad-abad lalu menyebutkan tahun 2024 dengan begitu spesifik? Sejak saat itu hidup Ganesha berubah. Setiap malam mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Ia melihat sosok-sosok bayangan, mendengar bisikan gaib yang seolah berasal dari kedalaman bumi, mengingatkan akan sesuatu yang besar yang akan datang. Awalnya dia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, menganggapnya sebagai efek dari terlalu banyak bekerja dan kurang tidur. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin intens penglihatan-penglihatan itu muncul, hingga pada suatu malam sosok Ronggowarsito sendiri muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Ronggowarsito berdiri di atas puncak gunung memandang ke arah Nusantara yang diselimuti kabut gelap. Waktunya sudah tiba, katanya, dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Satrio Piningit akan bangkit dan engkau adalah kunci untuk menemukannya. Jangan abaikan tanda-tanda ini, anak muda. Ramalan yang kutulis bukan sekadar kata-kata kosong, ini adalah takdir yang telah ditentukan sejak lama. Ganesha terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Apa arti semua ini? Apakah ia benar-benar terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Meski rasa skeptis masih kuat dalam benaknya, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang nyata di balik semua ini. Sebagai sejarawan ia tahu bahwa ramalan seringkali dianggap sebagai mitos, namun apa yang ia rasakan sekarang terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya Ganesha memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang naskah kuno tersebut. Ia menghubungi seorang paranormal terkenal yang bernama Nyi Sekar. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk membaca dan menafsirkan naskah-naskah mistik. Saat ia menyerahkan naskah itu pada Nyi Sekar, wanita tua itu langsung terdiam. Matanya yang telah menatap dalam ke arah Ganesha, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ramalan ini bukan ramalan biasa, kata Nyi Sekar, dengan suara rendah. Ini adalah pesan dari leluhur kita. Satrio Piningit bukan hanya sebuah mitos. Ia benar-benar ada dan ia akan segera bangkit. Tapi ada kekuatan gelap yang juga menyadari kebangkitannya dan mereka tidak akan tinggal diam. Pernyataan itu membuat Ganesha semakin tenggelam dalam kebingungan. Apa maksud dari semua ini? Apakah benar ada konspirasi besar yang melibatkan kekuatan gaib, seperti yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita rakyat? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Nyi Sekar berkata, kita tidak punya banyak waktu, segala sesuatu akan segera berubah, engkau harus siap menghadapi apa yang akan datang. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang mulai menguasai dirinya, Ganesha tahu bahwa ia tidak bisa kembali.
Ia telah memulai perjalanan yang tidak ada jalan kembali. Ramalan Ronggowarsito telah membuka pintu menuju dunia yang selama ini tersembunyi, dan ia kini terperangkap di antara kenyataan dan takdir yang belum ia pahami. Malam itu angin bertiup kencang di desa Panembahan tempat Nyi Sekar tinggal. Langit gelap seolah akan menjadi cermin dari suasana hati yang sedang bergolak di dalam diri wanita tua itu. Di dalam rumah sederhana yang dipenuhi oleh bau dupa dan suara lirih gamelan yang dimainkan dari piringan hitam kuno, Nyi Sekar duduk di tengah lingkaran lilin mempersiapkan sebuah ritual yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, pemanggilan roh Ronggowarsito. Ganesha berada di sudut ruangan mengamati dengan cemas. Meskipun ia tidak percaya sepenuhnya pada kekuatan mistik, ada sesuatu yang tidak bisa ia bantah sejak pertemuannya dengan Nyi Sekar. Wanita itu memiliki pengetahuan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan malam ini ia akan mencoba sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Di hadapan Nyi Sekar ada mangkuk berisi air suci yang diambil dari 7 mata air keramat, kemenyan yang menyala serta secarik naskah kuno berisi ramalan Ronggowarsito. Roh leluhur adalah penjaga Nusantara, gumam Nyi Sekar, saat mulai menyalakan dupa terakhir. Jika kita bisa memanggil Ronggowarsito, dia akan memberi petunjuk tentang Satrio Piningit yang sedang kita cari. Namun, ini bukan ritual biasa, Ganesha, bahayanya besar. Roh yang kita panggil bukan sekadar roh biasa, dia adalah penjaga rahasia yang dalam. Jika niatmu tidak bersih, jangan harap dia akan datang dengan damai. Ganesha hanya mengangguk mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Kamar itu mulai terasa semakin sesak dipenuhi oleh bau asap kemenyan dan rasa ketegangan yang tak terelakkan. Nyi Sekar mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya rendah dan menggelegar seiring dengan naiknya angin di luar jendela. Sesaat kemudian cahaya lilin mulai bergetar seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan membuat Ganesha bergidik. Ia merasakan suhu ruangan turun drastis. Meski tak ada jendela yang terbuka, detik demi detik berlalu dengan lambat, seolah waktu telah berhenti di antara dunia nyata dan dunia lain. Lalu tiba-tiba angin berhenti dan keheningan yang mencekam menguasai seluruh ruangan. Tepat pada saat itulah air dalam mangkuk suci mulai bergetar, lalu perlahan-lahan berubah warna menjadi merah pekat. Nyi Sekar membuka matanya, tatapannya kosong namun dalam. Dia sudah di sini, katanya, dengan suara serak. Ronggowarsito, penjaga rahasia Nusantara, kami memanggilmu. Tunjukkan kami jalan, tunjukkan kami Satrio Piningit. Tiba dari bayangan lilin yang bergetar muncul sosok yang menyeramkan. Di antara kabut tipis yang mengepul dari kemenyan terlihat siluet seorang pria tua berambut putih panjang dengan sorot mata tajam mengenakan jubah tradisional Jawa. Itu adalah Ronggowarsito. Sosoknya begitu nyata, namun sekaligus tidak nyata, seperti sebuah bayangan dari dunia yang berbeda. Suaranya terdengar dari segala arah dalam, namun menggema, siapa yang berani memanggilku dari alam seberang? Ganesha merasakan bulu kuduknya berdiri, meski tubuhnya terasa kaku ia tidak bisa berpaling dari sosok itu. Nyi Sekar menjawab dengan hormat, kami memanggilmu Ronggowarsito, untuk meminta petunjuk tentang ramalanmu. Satrio Piningit akan bangkit, tapi kami tidak tahu siapa dia atau di mana dia berada. Bantu kami menemukan jalan. Ronggowarsito tertawa pelan, suaranya bergema dan membawa suasana mencekam. Satrio Piningit pahlawan tersembunyi itu telah lama dinanti, namun dia tidak akan muncul begitu saja. Kalian harus siap menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dunia ini penuh dengan bayang-bayang dan setiap langkah menuju kebenaran akan menuntun kalian pada bahaya yang tidak terlihat. Ganesha memberanikan diri untuk berbicara, suaranya hampir tercekik oleh ketakutan. Bagaimana kami bisa menemukannya? Apa yang harus kami lakukan? Sosok Ronggowarsito bergerak mendekat, matanya yang kosong menatap langsung ke arah Ganesha. Takdir sudah di depanmu anak muda, kau adalah bagian dari ramalan ini, meskipun kau tidak menyadarinya, tapi ingatlah Satrio Piningit tidak bisa ditemukan dengan cara biasa, dia tersembunyi di antara yang tidak terlihat, di antara yang terlupakan. Tiba-tiba ruangan itu terasa bergetar hebat, sosok Ronggowarsito mulai memudar, kabut tebal mulai meliputi ruangan, membuat Ganesha sulit bernafas. Dengan suara yang semakin menjauh roh itu memberi pesan terakhir, waktumu tidak banyak, kekacauan sudah dekat, cari dia sebelum semuanya terlambat, dan dengan kilatan cahaya sosok itu menghilang meninggalkan keheningan yang pekat. Nyi Sekar terjatuh ke lantai,
kelelahan oleh energi yang baru saja ia keluarkan. Ganesha hanya bisa terdiam, otaknya berputar mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Meski masih diselimuti kebingungan, satu hal kini jelas, mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ramalan Ronggowarsito telah mulai terwujud dan jalan menuju Satrio Piningit ini terbuka. Tapi di balik jalan itu bahaya yang tak terduga sudah menunggu. Malam semakin larut, di kota Jakarta terlihat sepi. Di dalam gedung mewah milik Arjuna Dirgantara, seorang politisi muda yang ambisius, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang beristirahat. Di balik dinding-dinding megah itu rapat rahasia digelar, namun ini bukan pertemuan politik biasa. Arjuna dengan tatapan tajam memimpin sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam, duduk melingkar di sebuah ruangan dengan penerangan redup. Di tengah mereka sebuah altar berdiri dihiasi berbagai jimat kuno dan patung-patung mistik Jawa yang berusia ratusan tahun. Arjuna telah lama mencari jalan untuk menguasai Nusantara, bukan hanya melalui politik tapi juga melalui kekuatan gaib yang telah lama menjadi rahasia gelap tanah ini. Dia tahu tentang ramalan Ronggowarsito, tentang kebangkitan Satrio Piningit yang akan mengubah arah sejarah. Namun Arjuna tidak berniat untuk menunggu takdir mengambil jalannya. Ia ingin mengendalikan ramalan itu, menguasai Satrio Piningit dan menggunakan kekuatannya untuk menjadi penguasa yang tidak tertandingi. Sore itu Arjuna memanggil seorang dukun sakti bernama Ki Banyu Biru, seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata yang berkilau tajam. Ki Banyu Biru adalah sosok yang terkenal di dunia gaib Nusantara, seorang dukun yang telah berjanji setia pada kekuasaan kegelapan. Ia tahu bahwa kebangkitan Satrio Piningit adalah ancaman bagi kekuatan yang telah lama mendominasi Nusantara, dan ia bersedia membantu Arjuna memutarbalikkan takdir. Satrio Piningit akan bangkit dan kekuatan besar akan mengalir padanya, kata Ki Banyu Biru, dengan suara serak yang bergema di seluruh ruangan. Tapi tidak ada yang tak bisa dikendalikan, kita bisa mencobanya menjadikan kekuatannya milik kita. Arjuna tersenyum dingin, itulah yang kuinginkan. Bagaimana caranya? Ki Banyu Biru mengeluarkan sebuah gulungan kain tua terbuat dari kulit kambing hitam yang dipercaya memiliki kekuatan mistis. Di dalamnya terdapat peta kuno yang menunjukkan titik-titik energi gaib di seluruh Nusantara, tempat-tempat keramat di mana ritual besar bisa dilakukan. Dengan ritual ini kita bisa memotong jalur takdir Satrio Piningit, kita bisa memenjarakan jiwanya di bawah kuasa kita, dan seluruh Nusantara akan bertekuk lutut di hadapanmu. Namun, di tengah persiapan mereka kekuatan lain sudah mulai bergerak. Nyai Sekar yang memiliki ikatan batin dengan arwah-arwah leluhur merasakan getaran gaib yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, roh-roh penjaga mulai gelisah, memberi isyarat tentang adanya ancaman besar. Malam itu ketika sedang melakukan meditasi di rumahnya, Nyai Sekar mendapatkan penglihatan tentang Arjuna Dirgantara dan rencana jahatnya. Apa yang mereka lakukan akan menghancurkan keseimbangan alam gaib dan dunia manusia, Nyai Sekar bergumam, wajahnya tegang. Ia menyadari bahwa ramalan Ronggowarsito itu berada di titik genting, jika Arjuna berhasil memanipulasi takdir, Nusantara tidak hanya akan jatuh ke dalam kekuasaan politik yang korup, tapi juga ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Nyai Sekar segera menghubungi Ganesha, mereka berdua tahu bahwa waktu semakin menipis. Kita harus bergerak cepat, kata Nyai Sekar dengan nada penuh kepanikan. Arjuna dan Ki Banyu Biru ingin mengendalikan Satrio Piningit, mereka ingin menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu ke kekuatan gelap yang akan menghancurkan segalanya. Dengan bantuan beberapa paranormal dan penjaga tradisi leluhur lainnya, Nyai Sekar dan Ganesha memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan di sebuah candi tua di Jawa Tengah. Tempat itu adalah salah satu pusat energi spiritual terbesar di Nusantara, tempat di mana leluhur pernah melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Malam itu di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Nyai Sekar memimpin upacara. Ganesha dan beberapa paranormal lain duduk dalam lingkaran, tangan mereka bergandengan erat, memusatkan energi mereka pada tugas yang ada di hadapan mereka. Kemenyan dan bunga-bunga suci membakar di udara, sementara mantra kuno diucapkan dengan nada yang lembut namun kuat. Namun, di saat yang sama Ki Banyu Biru dan Arjuna melakukan ritual mereka sendiri di tempat yang jauh. Di dalam sebuah gua yang tersembunyi di Kalimantan, mereka mengucapkan mantra-mantra yang telah dilupakan oleh banyak orang.
Mantra-mantra yang memanggil kekuatan gelap dari dunia bawah, mencoba mengikat takdir Satrio Piningit sebelum dia menyadari kekuatannya. Saat kedua kelompok ini melakukan ritual mereka, sebuah pertarungan tak kasat mata dimulai. Angin berputar kencang di sekitar candi, sementara gemuruh petir terdengar dari kejauhan. Ganesha bisa merasakan kekuatan yang luar biasa mencoba menerobos perlindungan yang mereka bangun. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Kita sedang melawan kekuatan yang sangat kuat, teriak Nyi Sekar, mereka mencoba menghancurkan ritual kita. Ganesha merasakan napasnya semakin berat, ia bukan paranormal, ia hanyalah seorang akademisi yang terjebak dalam dunia gaib yang tak pernah ia bayangkan. Namun, saat ia memejamkan matanya ia melihat sosok Ronggowarsito dalam benaknya. Jangan takut, bisik suara arwah itu, ini adalah bagian dari takdirmu. Dengan semangat yang baru, Ganesha mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan Nyi Sekar padanya. Mantra itu terasa mengalir dari dalam dirinya, seolah-olah ia telah mengucapkannya seumur hidupnya. Perlahan-lahan energi gelap yang menyerang mereka mulai surut, namun pertempuran belum usai. Kekuatan besar masih menggantung di udara, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan diri. Pertarungan spiritual ini baru saja dimulai dan takdir Nusantara terletak di keseimbangan. Apakah Arjuna akan berhasil mengendalikan Satrio Piningit, ataukah Nyi Sekar dan Ganesha akan mampu melindungi sang pahlawan dari cengkraman kegelapan? Pagi mulai menjelang, namun Nyi Sekar, Ganesha dan para paranormal masih berada di candi tua berjuang mempertahankan ritual perlindungan. Angin dingin pagi hari berhembus membawa sisa-sisa aroma dupa dan kemenyan yang membumbung tinggi sepanjang malam. Matahari mulai muncul di balik bukit, namun suasana masih dipenuhi ketegangan yang berat. Mereka tahu pertempuran spiritual masih jauh dari selesai. Ada sesuatu yang besar mendekat, bisik Nyi Sekar, dengan suara yang gemetar, aku bisa merasakannya. Ganesha menatap ke arah langit yang berwarna orange keemasan, tubuhnya lelah namun jiwanya dipenuhi tekad yang kuat. Semenjak malam itu ia mulai merasakan adanya kekuatan gaib di dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Kata-kata Ronggowarsito terus terngiang di benaknya, kau adalah bagian dari ramalan ini, meskipun kau tidak menyadarinya. Apa arti kata-kata itu sebenarnya? Di sudut lain negeri, Arjuna Dirgantara berdiri di atas bukit yang tersembunyi mengamati pemandangan luas di bawahnya. Wajahnya dipenuhi kebanggaan, ia yakin bahwa ritual yang dilakukan bersama Ki Banyu Biru tadi malam telah mengubah jalur takdir. Mereka telah berhasil membuka pintu gaib dan kini kekuatan Satrio Piningit berada dalam jangkauan mereka. Arjuna yakin dengan sedikit lagi usaha ia bisa mengendalikan sosok misterius itu dan menjadikannya alat untuk memenuhi ambisinya. Namun, di balik rasa puas itu Ki Banyu Biru merasa ada yang salah. Jangan terlalu yakin, bisik dukun tua itu, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Ritual tadi malam berhasil membuka pintu, tetapi kita belum menguasai Satrio Piningit sepenuhnya, ada kekuatan lain yang melindunginya. Arjuna tersenyum tipis, aku tidak takut siapapun, yang mencoba melawan kita akan hancur. Di saat yang sama di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, seorang pemuda bernama Raka tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Mimpi yang ia alami begitu nyata seolah-olah ia baru saja berada di tengah-tengah pertarungan gaib. Dalam mimpinya ia melihat dua kekuatan besar yang bertarung di langit dan di tengah pertarungan itu ada dirinya berdiri di antara api dan cahaya. Raka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia hanyalah seorang petani muda yang menjalani kehidupan sederhana. Namun sejak beberapa minggu terakhir mimpi-mimpi aneh itu terus datang semakin jelas dan semakin nyata. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah-olah kekuatan yang tidak ia mengerti sedang tumbuh di dalamnya. Setiap kali ia bangun dari mimpi itu, tubuhnya terasa lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan hatinya dipenuhi oleh keyakinan yang tak terjelaskan. Pagi itu Raka merasakan dorongan kuat untuk pergi ke sebuah tempat yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya, sebuah hutan di kaki gunung yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang kuat dan tak bisa diabaikan. Tanpa berpikir panjang ia memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Sementara itu Nyi Sekar merasakan kehadiran Raka dalam penglihatan spiritualnya. Dia sudah bangkit, kata Nyi Sekar dengan mata terpejam, suaranya penuh kebijaksanaan.
Satrio Piningit sudah berada di ambang kesadaran penuh akan takdirnya. Ganesha menatapnya dengan cemas. Bagaimana kita bisa melindunginya? Arjuna dan Ki Banyu Biru pasti sudah mengetahui hal ini. Nyai Sekar mengangguk pelan. Kita harus menemukannya sebelum mereka. Jika tidak, Satrio Piningit akan jatuh ke tangan yang salah. Di saat yang bersamaan Arjuna dan Ki Banyu merasakan getaran kuat dari energi yang terlepas. Dia sudah muncul, kata Ki Banyu Biru dengan nada penuh kemenangan. Energinya sangat kuat, kita tidak boleh terlambat. Jika kita bisa menjebaknya sekarang, maka Nusantara akan menjadi milik kita. Arjuna mengangguk dengan penuh percaya diri, kita akan pergi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Raka berjalan dengan langkah-langkah cepat menuju hutan yang dipenuhi kabut tebal. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, namun hatinya justru dipenuhi kehangatan yang aneh. Setiap langkahnya terasa ringan seolah-olah bumi dan langit menyambutnya dengan ramah. Ketika ia tiba di tengah hutan, suara angin yang berdesir di antara pepohonan seakan berbisik kepadanya, memanggil namanya dalam nada yang lembut dan penuh misteri. Tanpa disadari di dalam dirinya kekuatan Satrio Piningit mulai bangkit. Cahaya lembut yang tak terlihat oleh mata manusia biasa mulai memancar dari tubuhnya, menandakan bahwa sang pahlawan yang lama dinantikan telah kembali ke dunia. Namun, di balik keheningan hutan ada kekuatan lain yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, saat Raka mulai memahami bahwa ia bukanlah orang biasa, pertarungan untuk menguasai takdirnya semakin dekat. Arjuna dan Ki Banyu Biru sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya, sementara Nyi Sekar dan Ganesha berusaha keras untuk melindunginya. Dalam waktu singkat kebangkitan Satrio Piningit akan memicu pertempuran antara terang dan gelap yang akan menentukan nasib Nusantara. Di dalam hutan keramat yang dipenuhi kabut tebal, Raka berdiri di tengah sebuah lingkaran batu kuno yang tertutup oleh lumut dan dedaunan. Cahaya lembut dari tubuhnya menyinari area sekitar menciptakan aura yang hampir mistis. Ketika ia merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya, ia tidak bisa menahan rasa cemas dan kebingungan. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan, suara yang seakan memanggil namanya dengan urgensi yang mendalam. Dengan hati-hati, Raka melangkah menuju sumber suara tersebut. Setiap langkahnya terasa lebih pasti. Ketika ia mendekat, ia melihat sebuah altar kuno yang dikelilingi oleh lilin dan jimat. Di atas altar terdapat sebuah patung besar yang menggambarkan sosok pahlawan dengan wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Keringat dingin mengalir di dahinya, saat ia menyadari bahwa altar itu adalah tempat yang sama dengan yang ia lihat dalam mimpi-mimpinya. Di luar hutan, Arjuna dan Ki Banyu Biru bergerak cepat dengan konvoi kendaraan yang penuh dengan perlengkapan dan pasukan. Mereka telah melacak energi gaib yang terpancar dari Raka, dan kini berada dalam jarak yang semakin dekat. Arjuna dengan mata yang berkilau penuh ambisi memandang ke arah hutan dengan keyakinan. Kita hampir sampai, katanya, kepada Ki Banyu Biru, segera setelah kita mendapatkan Satrio Piningit kekuasaan kita akan tak tertandingi. Ki Banyu Biru mengangguk, matanya yang tajam terus mengawasi hutan di depan mereka. Berhati-hatilah, kekuatan Satrio Piningit mungkin jauh lebih besar daripada yang kita kira. Jika dia mengetahui kehadiran kita, dia mungkin bisa melawan. Sementara itu di luar hutan, Nyi Sekar dan Ganesha sudah berada di titik yang strategis, menyiapkan perlindungan spiritual terakhir mereka. Mereka telah melakukan persiapan selama berhari-hari, untuk ritual yang akan melindungi rakyat dari ancaman yang akan datang. Nyi Sekar memimpin upacara, dengan tatapan yang penuh fokus dan tangan yang bergerak cepat dalam pola-pola kuno. Kita tidak bisa kalah, katanya, dengan tekad, Raka adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan melawan kekuatan gelap. Ketika Nyi Sekar memulai ritualnya, energi di sekelilingnya mulai bergetar membentuk lingkaran pelindung yang kuat di sekitar hutan. Cahaya dari lingkaran pelindung mulai memancar dengan intensitas yang semakin meningkat, mencoba mengusir energi gelap yang mendekat. Namun saat perlindungan spiritual semakin kuat, Arjuna dan Ki Banyu Biru semakin mendekat dengan penuh determinasi. Raka yang merasa semakin kuat merasakan dorongan kuat untuk berinteraksi dengan patung pahlawan di altar. Dengan tangan bergetar ia menyentuh patung itu dan seketika energi luar biasa mulai mengalir ke dalam dirinya. Cahaya yang memancar dari tubuhnya semakin terang mengisi hutan dengan kehadiran mistis. Ia merasakan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya mulai bangkit,
memberikan kepadanya kekuatan dan kejelasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di sisi lain Arjuna dan Ki Banyu Biru akhirnya tiba di batas hutan. Mereka bisa merasakan getaran energi yang kuat di sekeliling mereka menandakan bahwa Satrio Piningit sedang berada di dekat. Dengan sigap mereka memerintahkan pasukan mereka untuk bersiap-siap. Arjuna meraih sebuah jimat kuno dan mengucapkan mantra untuk mempersiapkan serangan terakhir. Sekarang adalah waktunya kita harus merebut kekuatan itu sebelum terlambat. Ganesha dan Nyi Sekar mulai merasakan kehadiran Arjuna dan Ki Banyu Biru yang semakin dekat. Mereka sudah tiba, kata Nyi Sekar dengan suara yang cemas. Kita harus bertindak cepat, jika mereka berhasil menguasai Raka semua usaha kita akan sia-sia. Raka yang kini merasakan kekuatan pahlawan yang mengalir di dalam dirinya bertekad untuk melawan apapun yang akan datang. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah, katanya pada dirinya sendiri. Ketika ia berlatih mengendalikan kekuatan barunya, ia merasa seolah-olah dia sedang belajar untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah pahlawan yang akan melawan kekuatan gelap. Arjuna dan Ki Banyu Biru memasuki hutan dengan pasukan, mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Mereka tahu bahwa waktu semakin mendekat dan mereka harus bergerak cepat. Ketegangan di udara semakin tebal, saat kedua belah pihak kekuatan kegelapan dan perlindungan spiritual berhadap-hadapan. Pertarungan yang akan menentukan nasib Nusantara segera dimulai dan Raka kini menjadi pusat dari semua pertempuran ini, dengan kekuatan yang terpendam di dalam dirinya siap untuk diuji. Hutan keramat di sekitar altar kuno berguncang hebat ketika dua kekuatan besar bertabrakan. Raka berdiri di tengah lingkaran pelindung, tubuhnya bersinar dengan energi mistis siap menghadapi ancaman yang mendekat. Ia bisa merasakan getaran energi yang kuat dan tidak nyaman di sekelilingnya, tanda bahwa Arjuna Dirgantara dan Ki Banyu Biru sudah semakin dekat. Arjuna dengan wajah yang penuh tekad memimpin pasukannya memasuki hutan. Ki Banyu Biru di sampingnya tampak serius dan penuh konsentrasi siap menggunakan kekuatan gaib yang dimilikinya. Rencanakan serangan kita, kata Arjuna dengan suara yang penuh kewaspadaan. Kita harus memastikan Satrio Piningit tidak bisa melawan. Ketika Arjuna dan Ki Banyu Biru mendekat, energi pelindung yang diciptakan oleh Nyi Sekar dan Ganesha mulai bergetar. Nyi Sekar dengan konsentrasi penuh memanjatkan doa-doa dan mantra yang kuat, sementara Ganesha berdiri di sampingnya memfokuskan energinya untuk memperkuat perlindungan. Kekuatan mereka semakin mendekat, kata Nyi Sekar, dengan nada cemas. Kita harus mempertahankan pelindung ini agar Raka bisa bertahan. Arjuna dan Ki Banyu Biru akhirnya menemukan jalan menuju altar dan pasukan mereka mulai merangsak maju siap menghadapi setiap halangan. Ketika mereka tiba di batas pelindung, Arjuna memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Kita harus melawan perlindungan ini dengan segala cara, katanya, gunakan kekuatanmu. Ki Banyu Biru gunakan kekuatanmu untuk membuka jalan. Ki Banyu Biru mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang kuat mengarahkan energinya ke arah pelindung yang dibuat oleh Ki Sekar. Energi gaib dari mantra-mantra tersebut beradu dengan cahaya pelindung yang memancar dari lingkaran. Tiba-tiba langit di atas mereka terlihat berputar dan berwarna merah, seolah-olah alam semesta sedang berperang melawan diri sendiri. Raka yang merasakan kekuatan di dalam dirinya semakin meningkat mulai merasakan tekanan yang hebat. Ia tahu bahwa ia harus melawan untuk melindungi dirinya dan kekuatan yang baru ia temukan. Dengan mata tertutup ia mengarahkan fokusnya pada energi di sekelilingnya, mencoba mengatasi rasa sakit dan ketegangan yang dirasakannya. Nyi Sekar dengan tangan terangkat memanggil energi dari leluhur dan roh penjaga untuk memperkuat pelindungnya. Jangan biarkan kekuatan gelap ini melampaui batasnya, serunya, kita harus melindungi Raka dengan segala cara. Ganesha di sisi lain merasakan kelelahan yang mulai merayap, namun tekadnya untuk melindungi rakyat dan menjaga keseimbangan alam menguatkan hatinya. Kita tidak boleh kalah, katanya, pada Nyi Sekar, kita harus melawan dengan kekuatan penuh. Ketegangan di udara semakin tinggi ketika Arjuna dan Ki Banyu Biru memutuskan untuk melakukan serangan langsung. Arjuna memerintahkan pasukannya untuk memecahkan lingkaran pelindung dengan kekuatan penuh, sementara Ki Banyu Biru mengarahkan energi gelapnya untuk menembus pertahanan. Pasukan Arjuna menyerbu dengan penuh semangat, mencoba mengatasi perlindungan yang ada. Raka merasakan energi di sekelilingnya menjadi semakin tidak stabil,
Dengan segenap kekuatan dan keberaniannya ia mengangkat tangannya dan mengarahkan energi pahlawan yang mengalir di dalam tubuhnya untuk melawan serangan Arjuna. Cahaya dari tubuhnya bersinar semakin terang, melawan gelombang energi gelap yang menyerangnya. Pertarungan antara kekuatan pelindung dan energi gelap menjadi semakin intens, cahaya dan kegelapan saling beradu menciptakan ledakan energi yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Suara teriakan dan gemuruh memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh ketegangan. Setiap detik terasa seperti pertempuran antara kehidupan dan kematian. Nyi Sekar dan Ganesha terus berusaha menjaga pelindung tetap kuat, sementara Arjuna dan Ki Banyu Biru terus melancarkan serangan. Raka dengan kekuatan barunya berjuang keras untuk melawan tekanan dan ancaman yang datang dalam pertempuran yang penuh adrenalin ini. Masa depan Nusantara dipertaruhkan dan hasil dari pertarungan ini akan menentukan arah dari takdir semua pihak yang terlibat. Di tengah kekacauan pertempuran yang hebat, suasana di hutan keramat semakin mencekam. Energi dari konflik antara Raka dan pasukan Arjuna serta Ki Banyu Biru memancar ke seluruh penjuru hutan, menciptakan aura yang penuh dengan ketegangan dan bahaya. Setiap ledakan, energi dan cahaya yang bersilangan meninggalkan bekas yang mendalam pada tanah dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Raka dengan kekuatan pahlawan yang baru bangkit di dalam dirinya merasa semakin kelelahan. Ia tahu bahwa ia harus tetap berdiri bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi masa depan Nusantara dari kekuatan gelap yang diwakili oleh Arjuna dan Ki Banyu Biru. Setiap kali ia mencoba mengeluarkan energi dari tubuhnya, rasa sakit yang menyengat terasa semakin dalam menguji batas ketahanannya. Di sisi lain, Nyi Sekar dan Ganesha juga merasakan dampak dari pertempuran yang intens. Mereka berjuang untuk menjaga pelindung agar tetap utuh meskipun energi yang mereka hadapi sangat kuat dan hampir melampaui batas kemampuan mereka. Nyi Sekar terus membacakan mantra dengan suara yang semakin lemah, berdua agar pelindung tetap mampu menahan serangan-serangan yang datang. Ki Banyu Biru dengan wajah yang penuh tekad dan rasa marah mengarahkan kekuatan gelapnya untuk menembus pertahanan. Ia menyadari bahwa waktu semakin menipis dan mereka harus segera mendapatkan kontrol penuh atas Satrio Piningit. "Jangan berhenti," teriaknya kepada Arjuna, "kita hampir menang." Arjuna dengan rasa percaya diri yang tinggi memimpin pasukannya yang semakin intens. Ia merasakan bahwa kekuatan Raka semakin melemah dan ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri pertarungan. "Kita akan melanjutkan serangan ini sampai akhir," katanya, dengan penuh semangat. "Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Ketika Raka merasakan kekuatan dalam dirinya semakin berkurang, ia tahu bahwa ia membutuhkan bantuan. Dalam keadaan terdesak ia memanggil Nyi Sekar dan Ganesha, dengan harapan bahwa mereka bisa memberikan dukungan terakhir yang sangat dibutuhkan. "Aku tidak bisa melawan sendirian," kata Raka dalam pikirannya. "Kalian harus membantu." Nyi Sekar mendengar panggilan dalam batin Raka memutuskan untuk melakukan langkah yang sangat berani. "Kita harus berkorban," katanya, kepada Ganesha. "Untuk melindungi Raka dan menjaga keseimbangan kita harus memberikan segalanya." Ganesha dengan mata yang penuh tekad mengangguk, "Jika ini yang diperlukan untuk melindungi masa depan, aku siap dengan kekuatan yang tersisa." Nyi Sekar dan Ganesha melangkah maju melakukan ritual pengorbanan terakhir mereka. Mereka mengalirkan energi mereka ke dalam lingkaran pelindung, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun pengorbanan ini juga datang dengan harga. Mereka merasa kekuatan mereka menurun drastis, tubuh mereka terasa lelah, namun mereka tetap bertahan demi tujuan yang lebih besar. Sementara itu Arjuna dan Ki Banyu Biru merasakan kekuatan pelindung yang semakin kuat. Mereka berdua mulai merasa frustrasi karena usaha mereka untuk menembus pertahanan menjadi semakin sulit. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Arjuna dengan marah. "Mengapa pelindung ini semakin kuat?" Ki Banyu Biru dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran menjawab, "Ada sesuatu yang tidak biasa, energi pelindung ini semakin kuat, mereka melakukan sesuatu yang membuatnya semakin tahan." Dalam momen-momen terakhir pertempuran, Raka merasakan dorongan kekuatan dari pengorbanan Nyi Sekar dan Ganesha. Dengan semangat yang diperbarui ia bangkit kembali dan mengarahkan energi pahlawan yang kini melimpah di dalam dirinya. Cahaya dari tubuhnya bersinar lebih terang melawan serangan yang terus datang dengan lebih efektif. Pertarungan semakin memuncak, dengan Raka berjuang keras untuk mempertahankan posisinya, sementara Arjuna dan Ki Banyu Biru terus melancarkan serangan.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah ledakan besar terjadi, menyebabkan hutan bergetar dan memaksa semua pihak untuk menghadapi hasil akhir dari pertarungan ini. Pengorbanan dan kesetiaan Nyi Sekar dan Ganesha akan menentukan apakah Raka bisa mengatasi ancaman ini, dan melindungi masa depan Nusantara dari kehancuran. Hutan keramat bergetar hebat, seolah alam semesta sedang menanggung beban berat dari pertarungan yang sedang berlangsung. Arjuna dan Ki Banyu Biru yang telah merasakan kekuatan pelindung yang semakin kuat semakin frustrasi. Mereka tidak menyangka bahwa Raka dengan dukungan dari Nyi Sekar dan Ganesha akan mampu melawan dengan begitu gigih. Ledakan energi dari pertempuran sebelumnya membuat udara penuh dengan debu dan asap, menyembunyikan pergerakan di sekelilingnya. Raka dengan kekuatan pahlawan yang mengalir di dalam dirinya dan energi pelindung yang baru ditemukan, merasakan dorongan semangat yang kuat. Setiap kali ia bertemu dengan energi gelap yang menyerang, ia merasa seperti mendapatkan dorongan tambahan. Cahaya yang memancar dari tubuhnya semakin terang seolah-olah dia bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Arjuna menyadari bahwa strategi mereka tidak berjalan sesuai rencana. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan terakhir yang mereka miliki. "Kita harus mengakhiri ini sekarang," teriaknya kepada Ki Banyu Biru. "Kita tidak bisa kalah dari seorang pemuda dan para pelindungnya." Ki Banyu Biru mengangguk dan mulai melakukan ritual kuno, memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menciptakan sebuah energi gelap yang sangat kuat. Ia memanggil kekuatan gaib dari alam bawah sadar, berusaha untuk mengatasi pelindung yang telah diperkuat oleh Nyi Sekar dan Ganesha. "Aku akan menembus batas pelindung ini," katanya, dengan tekad, "tidak ada yang akan menghentikanku." Nyi Sekar dan Ganesha meskipun kelelahan dan hampir kehilangan kekuatan, mereka terus mempertahankan pelindung dengan segala daya yang tersisa. Nyi Sekar mengucapkan mantra terakhirnya dengan suara yang semakin lemah, sedangkan Ganesha berusaha keras untuk menjaga fokus dan konsentrasi. "Kami harus tetap berdiri," kata Nyi Sekar dengan semangat yang tak tergoyahkan, "untuk Raka dan untuk masa depan." Raka merasa tubuhnya semakin lemah akibat tekanan dari pertempuran yang berkelanjutan, tetapi semangatnya tetap kuat. Dengan kekuatan yang diberikan oleh pengorbanan Nyi Sekar dan Ganesha, ia mengarahkan energi yang ada dalam dirinya ke arah serangan terakhir Arjuna dan Ki Banyu Biru. "Aku akan melindungi apa yang harus dilindungi," katanya, dalam hati sambil mengarahkan seluruh energinya ke titik pusat pertarungan. Pertarungan semakin intens, ketika energi gelap dari Ki Banyu Biru bertabrakan langsung dengan cahaya pelindung yang dipancarkan oleh Raka. Ledakan energi yang menggelegar mengguncang hutan, membuat pohon-pohon tumbang dan tanah bergetar. Dalam momen-momen tersebut waktu seakan berhenti, dan semua yang terlibat merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Arjuna melihat peluang yang mungkin ada, mencoba untuk menembus pertahanan Raka dengan segala cara yang dia miliki. Dia merasakan bahwa pelindung Nyi Sekar dan Ganesha mulai melemah. "Ini kesempatan kita," katanya, kepada Ki Banyu Biru, "kita harus segera mengambil tindakan." Sementara itu Raka merasakan kekuatan dalam dirinya mencapai puncaknya. Ia merasa terhubung dengan energi pahlawan yang telah lama tersembunyi di dalam dirinya, dan dengan itu ia mulai memancarkan kekuatan yang sangat besar. Cahaya yang memancar dari tubuhnya seakan menyelimuti seluruh hutan, mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Ketegangan di udara semakin memuncak, saat Raka dan Arjuna bersiap untuk serangan terakhir mereka. Arjuna dengan energi yang dikumpulkan dari seluruh kekuatan gelapnya melancarkan serangan besar-besaran yang ditujukan langsung ke arah Raka. Sementara itu Raka dengan kekuatan yang didapat dari pengorbanan dan dukungan Nyi Sekar dan Ganesha memfokuskan energi pelindungnya untuk melawan serangan tersebut. Ketika serangan terakhir saling bertemu terjadi ledakan energi yang sangat dahsyat, cahaya dan kegelapan bertabrakan dengan kekuatan yang menghancurkan, menciptakan gelombang energi yang merobek tanah dan membuat langit bergetar. Semua yang terlibat dalam pertempuran ini merasakan dampaknya, dan saat asap dan debu mulai menghilang kebenaran dari pertarungan ini mulai terungkap. Di tengah puing dan kegelapan, Raka berdiri dengan tubuh yang lelah, namun mata yang penuh dengan tekad. Kemenangan ada di tangannya tetapi harganya sangat tinggi. Nyi Sekar dan Ganesha meskipun masih berdiri tampak kelelahan dan hampir tidak dapat melanjutkan. Arjuna dan Ki Banyu Biru meskipun kalah tetap berdiri dengan rasa frustrasi yang mendalam. Kemenangan Raka adalah kemenangan bagi keseimbangan Nusantara,
tetapi juga menjadi momen refleksi tentang pengorbanan dan kesetiaan. Hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan kini tenang, dan masa depan Nusantara berada di tangan Raka yang kini harus menghadapi konsekuensi dari perjuangan dan keputusan yang telah diambil. Dengan pertempuran yang akhirnya mereda, suasana hutan keramat yang semula kacau balau kini mulai tenang. Arjuna dan Ki Banyu Biru yang kelelahan dan kalah, mundur dari medan perang, meninggalkan Raka, Nyi Sekar dan Ganesha di tengah-tengah puing-puing pertarungan. Raka berdiri dengan tubuh yang gemetar, tetapi tekad di dalam matanya tidak pudar. Di sekelilingnya pelindung yang dibuat oleh Nyi Sekar dan Ganesha perlahan memudar meninggalkan jejak cahaya yang pudar di tanah. Nyi Sekar dan Ganesha meskipun sangat kelelahan, memandang Raka dengan rasa bangga dan kelegaan. Mereka tahu bahwa pengorbanan mereka telah membuahkan hasil, tetapi mereka juga sadar bahwa masih ada banyak yang harus dihadapi. Dengan suara yang lemah namun penuh arti berkata, "Raka, kau telah melakukan hal yang luar biasa, namun masih ada kebenaran yang harus terungkap." Raka yang masih dalam keadaan syok mengangguk. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, berusaha memahami seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. "Apa yang mereka inginkan dariku?" Ganesha dengan wajah yang penuh ketenangan menjawab, "Mereka mencari kekuatan yang ada dalam dirimu, kekuatan yang terkait dengan ramalan dan takdir. Arjuna dan Ki Banyu Biru tahu bahwa kamu adalah kunci untuk membuka sebuah rahasia besar yang telah lama tersembunyi." Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari tengah puing-puing altar. Cahaya itu semakin terang membentuk sebuah bentuk yang mengambang di udara. Perlahan-lahan bentuk itu berubah menjadi sosok seorang lelaki tua dengan jubah putih yang bersinar. Sosok tersebut adalah roh penjaga yang selama ini mengawasi dan menjaga rahasia kuno. "Saya adalah roh penjaga," kata sosok tersebut dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. "Kau Satrio Piningit telah mengatasi ujian berat dan membuktikan keberanianmu. Kini saatnya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi." Raka, Nyi Sekar, dan Ganesha terdiam menunggu dengan penuh perhatian. Roh penjaga mulai bercerita, "Kekuatan yang kamu miliki bukan hanya milikmu sendiri, tetapi merupakan bagian dari warisan kuno yang telah dilindungi selama ribuan tahun. Kamu adalah penerus dari garis keturunan yang dipilih untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi masa depan Nusantara." Raka merasa gemetar mendengar penjelasan tersebut. "Apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" tanyanya. "Apa tanggung jawabku setelah semua ini?" Roh penjaga memandang Raka dengan tatapan penuh harapan. "Kamu harus melanjutkan apa yang telah dimulai dengan kekuatan yang telah kau peroleh. Kamu harus menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada ancaman yang akan terus mengintai, dan kamu harus siap untuk melawannya." Nyi Sekar dan Ganesha yang masih mendengarkan dengan saksama merasa beban yang mereka bawa telah sedikit terangkat. Namun, mereka juga mengetahui bahwa perjalanan mereka belum berakhir. "Kami akan terus mendukungmu," kata Nyi Sekar dengan penuh keyakinan. "Kami akan memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga." Dengan penjelasan roh penjaga yang memberikan pencerahan, suasana hutan yang sebelumnya gelap ini mulai terang. Cahaya dari altar yang kini kembali bersinar memberikan harapan baru bagi semua yang ada di situ. Raka, meskipun lelah, merasa ada dorongan baru dalam dirinya untuk melanjutkan perjuangan. Dengan tekad yang baru dan rasa tanggung jawab yang mendalam, Raka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia menyadari bahwa pertempuran yang baru saja selesai hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang harus dijalaninya. Keseimbangan Nusantara ada di tangannya dan dengan dukungannya Sekar dan Ganesha, ia akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi dunia dari ancaman yang akan datang. Saat cahaya dari altar menyelimuti hutan, Raka, Nyi Sekar dan Ganesha berdiri bersama siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Kebenaran yang terungkap memberikan mereka arah dan tujuan baru dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang demi menjaga keseimbangan dan keselamatan Nusantara. Setelah penjelasan dari roh penjaga, suasana di hutan keramat terasa lebih tenang dan penuh harapan. Cahaya dari altar yang bersinar lembut memantulkan kedamaian yang baru ditemukan. Raka, Nyi Sekar dan Ganesha berdiri di tengah-tengah keheningan, merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, meskipun pertempuran telah berakhir, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai.
Raka dengan tekad yang semakin membara menyadari tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. "Apa langkah pertama yang harus aku ambil?" tanyanya, pada roh penjaga berharap untuk mendapatkan arahan yang lebih jelas. "Apa yang harus kulakukan untuk menjaga keseimbangan yang baru aku ketahui ini?" Roh penjaga dengan tatapan bijaksana menjawab, "Kamu harus melanjutkan menjaga hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada ancaman yang mungkin muncul kembali dan kamu harus siap untuk melindungi Nusantara. Perjalananmu akan penuh dengan ujian dan tantangan, tetapi keberanian dan kebijaksanaanmu akan membimbingmu." Nyi Sekar dan Ganesha yang berdiri di samping Raka merasa bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam perjalanan ini. "Kami akan terus mendukungmu," kata Nyi Sekar dengan penuh keyakinan. "Kami akan membantumu memahami lebih dalam tentang kekuatan yang ada dalam dirimu dan bagaimana cara mengendalikannya." Ganesha meskipun kelelahan merasa terinspirasi oleh semangat Raka, "Jangan ragu untuk memanggil kami jika kamu membutuhkan bantuan. Kita harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan melindungi masa depan." Raka mengangguk merasa didorong oleh dukungan dari Nyi Sekar dan Ganesha. Dengan penuh rasa tanggung jawab ia memandang ke arah hutan yang telah dilanda pertempuran, dan melihat potensi untuk pembaruan dan pertumbuhan. "Aku akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi Nusantara," katanya dengan tekad. "Aku akan memastikan bahwa masa depan kita tetap aman." Sementara itu Arjuna dan Ki Banyu Biru meskipun kalah, mundur dengan rasa frustrasi yang mendalam. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka cari jauh lebih kompleks dan dalam dari yang mereka bayangkan. Mereka pergi dengan rasa penyesalan dan tekad untuk tidak pernah menyerah dalam pencarian mereka. Mungkin suatu hari nanti mereka akan memiliki kesempatan lain untuk membuktikan diri mereka, dengan pertempuran yang telah berlalu dan ancaman sementara dapat diatasi. Raka, Nyi Sekar, dan Ganesha memutuskan untuk kembali ke desa mereka. Hutan keramat yang kini lebih tenang tampak seperti simbol harapan baru bagi mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka siap untuk menghadapinya. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan sukacita dan rasa terima kasih dari penduduk. Masyarakat yang telah mendengar tentang perjuangan mereka merasa bersyukur dan terinspirasi oleh keberanian yang telah ditunjukkan. Raka, Nyi Sekar, dan Ganesha, dengan rasa bangga dan kelegaan memulai langkah baru dalam kehidupan. Mereka mengetahui bahwa mereka telah membuat perbedaan yang besar. Akhir cerita ini menandai sebuah permulaan baru. Raka sebagai Satrio Piningit akan terus menjaga keseimbangan dan melindungi Nusantara dari ancaman yang akan datang. Dengan dukungan dari Nyi Sekar dan Ganesha dan dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.